itu ada orang atau kelompok yang menamakan dirinya itu Jimo, dan Ya, dia menawarkan 250 juta data KPU. benar sekali. Ini masalah pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang Ya, mengerikan di ya. sana adalah ada beberapa nama anggota keluarga saya yang saya sedih sekali ya. Salam yang gembira. Salam riang gembira. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di Kamar Siber bersama saya, Aulia, dan rekan saya Bang Aib. Halo Bang Aib, apa kabar? Kabar baik Bang Aul sehat. Sudah mulai -5 derajat Celcius di luar, jadi harus hati-hati naik sepeda karena kalau goes cepet-cepet nanti kepleset jatuh. Apa kabar di sana Bang Aul? Oh, iya, iya. Alhamdulillah di sini juga sudah mulai basah. Musim hujannya udah mulai sering ya, jadi udah mulai banyak yang pilek-pilek nih. Semoga salam sehat selalu lah. Ya, salam sehat juga untuk semua penonton dan pendengar Kamar Siber. Bang Aib, Yap. kita hari ini membahas sesuatu yang penting kalau menurut saya dan sangat penting. Mhm. Karena minggu ini itu baru saja rame di Indonesia eh, terkait dengan adanya dugaan kebocoran data KPU. Ya. Itu ada, jadi ada apa namanya di Bridge Forum itu ada orang atau kelompok yang menamakan dirinya itu Jimo, dan Ya. dia menawarkan 250 juta data KPU, Ya. di mana di antara 250 juta itu adalah ada 204 juta data unik Ya. yang diduga adalah data pemilih tetap Ya. pemilu kita nanti. Nah, di Bridge Forum itu juga dia apa namanya memberikan sampel data. Ya. Nah, sampel data itu kita kita cek di cek DPT online KPU, dan itu confirm benar gitu. Ya. Nah, ini kita akan bahas ini Bang Aib. Ini kalau menurut saya ini luar biasa kasus ini, dan saya yakin Bang Ya. Aib juga udah update ya tentang kasus ini ya. 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 Nah, oke. Begitu Bang Aib bisa jelasin nggak seperti apa sih sebenarnya ini yang terjadi ini Bang Aib? Silakan Bang Aib. Terima kasih Bang Aul. Ada beberapa poin yang saya soroti dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah eh, kualitas data tersebut ya. Apakah data ini terpolusi atau data ini sahih? Seperti Bang Aul bilang tadi, em, saya dapat contoh datanya. Jadi ada 4 bagian contoh data yang sudah disebar publik. Satu itu contoh data dari pemilih tetap Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu kemudian saya konfirmasi dan ternyata benar itu datanya sahih. Yang kedua adalah pemilih di warga negara Indonesia yang ada di Abu Dhabi di Hmm, Timur Tengah. ini Emirat Arab. Ya, dan itu juga sahih datanya. Benar bahwa mereka Hmm, pemilih tetap. Yang ketiga itu oke. data dari warga negara Indonesia yang tinggal di Buenos Aires, di Argentina, dan saya cek juga dan benar datanya juga sahih. Lalu yang lebih parah adalah data 500.000 eh, Hmm. nama, alamat, tempat tanggal lahir, em, semua informasi pemilih itu 500.000 warga negara Indonesia ada dan itu semuanya sahih ya. Yang Ya, mengerikan di ya. sana adalah ada beberapa nama anggota keluarga saya yang saya sedih sekali ya. Ini berpengaruh ya Oh, sama termasuk diri ya saya. di dalam sampel Termasuk, data itu termasuk. iya, di dalam sampel data itu termasuk beberapa nama anggota keluarga saya yang ini jadinya sangat personal buat saya gitu. Saya Hmm. sedih sekali di sini dan eh, saya pikir pada saat itu waktu saya ketika baca dan kemudian ngecek, ini benar-benar tega ini ya, tega. Saya sedalam hati itu, wow, KPU diberi amanah oleh warga negara Indonesia untuk menaruh datanya di sana dan kemudian kok tega-teganya gitu hingga data ini bocor.
Dan pada saat itu Iya, saya iya, secara emosional sebagai manusia, saya kecewa sekali dengan perilaku eh, KPU yang tidak mampu menjaga data-data ini. Dan itu iya, yang membuat saya sempat, oke sebentar, saya beberapa jam kemudian saya meditasi untuk menenangkan diri karena emosi banget itu Bang Aul. Parah iya, itu iya, emosinya karena kita lihat ya ada anggota keluarga di situ ya ampun itu, dan itu cukup menyedihkan. Ada beberapa iya, orang iya, teman juga. Lalu saya pikir, oke, setelah itu saya lihat lagi, saya coba telusuri. Em, jadi kan ada dua konsep di sini si Jimbo ini. Menurut saya sih nggak penting ya namanya, mau namanya iya, Bjorka, mau oke, namanya Jimbo, mau namanya Udin, itu nggak penting iya, sama sekali. Yang penting adalah, yang pertama adalah apakah data ini sahih atau tidak, terpolusi atau tidak. oke. Ternyata datanya memang Betul ya, sahih, sahih benar, ya. sahih. Hmm, Yang kedua, yang jadi masalah serius ini, apakah data ini didapat dari dia sebagai tukang kulak, artinya penjual kembali hmm, atau membeli, dan itu nggak hmm, penting ya, dia dapat dari mana. iya, Data ini dia jual, yang itu nggak penting. hmm, Tapi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah apakah data ini didapat dari kerentanan sistem. Jadi siapapun yang membocorkan oke, sistem, mau si Jimbo, mau Bjorka, mau Udin, mau Saipul, mau Emunah, Rossi, nggak iya, penting. Yang pasti adalah ada kerentanan di iya, pengamanan aplikasi milik KPU sehingga data itu mampu dicuri. Dan iya, ini iya, iya, mengerikan iya, buat saya karena orang-orang tuh luput. Orang-orang mikirnya adalah data saya apa enggak bocor apa enggak, ini oh ini gimana nih iya, KPU. Yang paling penting adalah ke depannya ini sebentar lagi mau pemilu Bang Aul. betul, Ini betul. kalau tidak Kurang diamankan, 3 bulan lagi nih, ya kurang tiga ya bulan lagi pemilu, ya. ampun. Kalau ini Hmm, tidak diamankan, kita bisa membayangkan betapa publik bisa menekan KPU dan juga menekan pemilu bahwa pemilu tidak berlangsung secara adil dan hmm, terlaksana dengan baik karena tidak aman di sana. Ini kan presiden buruk. oke, Ini oke. Ini benar-benar masalah i- integritas pemilu ya, integritas penyelenggaraan pemilu ya. benar sekali. Ini masalah pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Oke. Nah, Bang Aib, saya sebelum kita rekaman ini, saya sempat Mm. nonton itu ada salah satu media ya narasi, saya sebut aja namanya. Ya, ya, Dia membuat ya video video pendek tadi ya, hasil investigasi singkat mereka, di ya, mana mereka berupaya menghubungi pihak penjual data itu, Jimbo ya, tadi itu, ya, ya, dan di sana Jimbo itu terang-terangan menyatakan bahwa dia, menurut Jimbo, walau kita bisa percaya bisa tidak ya, ya, menurut Jimbo itu bahwa data itu didapat karena kerentanan sistem IT KPU. ya, Nah, ini kan apa ya? Kan kemarin ada banyak spekulasi ya. Walaupun sekarang ya, sebenarnya kita ketahui ya, BSSN, Kominfo maupun pihak terkait lainnya maupun KPU sendiri itu ya, pasti seharusnya sedang melakukan investigasi ya maupun forensik digital forensik atas sistem IT KPU. Cuma ini kan kalau kalau kita ketika saya sebelum nonton video dari narasi tadi itu, saya berprasangka ada dua kemungkinan. Pertama, memang sistem IT KPU itu yang lemah. Yang kedua, ya, ada oknum dari KPU yang mendownload data itu sendiri dari sistem KPU dan menjualnya keluar. Nah, ya, tapi kan kemungkinan kedua ini kita eliminate aja nih, Bang Aib, karena memang kita menduga percaya bahwa dari video narasi tersebut memang Jimbo itu menyatakan bahwa ada masalah di sistem IT KPU. ya. Nah, dengan kondisi itu, Bang Aib, kemungkinan apa saja yang dapat terjadi ketika eh, ada aktor, ada hacker yang bisa masuk ke dalam sistem IT KPU, mendownload semua data DPT, daftar pemilih tetap yang ada di KPU itu, sehingga dia Ya. bisa menjualnya di Bridge Forum. Silakan, Bang Aib. Iya, terima kasih Bang Aul. Kalau memang soal jual beli data ya kita kategorikan walaupun materialnya sangat sensitif, tapi kita bisa kategorikan sebagai
transaksi dagang biasa, walaupun itu bukan menjurus, memang kriminal, transaksi dagang kriminal. Di sini saya pikir adalah kita harus eh, ber- ber- memiliki asumsi tadi yang Bang Aul bilang, ada dua asumsi. Pertama adalah asumsi sistemnya rentan, yang kedua ada orang yang jual orang dalam. Sebenarnya kalau mau ngomong masalah cyber security itu Bang Aul memang tidak bisa dilepaskan dari human juga, dari human errornya itu. Bahwa memang ad- ada kemungkinan-kemungkinan tertentu di sana. Yang paling penting sih sebenarnya bukan itu saat ini. Yang paling penting tadi Bang Aul bilang, lalu apa gitu? Ini kan udah bocor kayak gini. Lalu terus bagaimana ke depannya nanti? Apa saja sih yang bisa dia lakukan? Nah, gini. Jadi prosesnya setahu saya ya, ini setahu saya bisa salah Bang Aul karena banyak cara dalam melakukan proses peretasan. eh, Salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah dengan mengambil hak izin orang yang paling tinggi yang ada di dalam sistem organisasi. Kalau dalam bahasa keamanan cybernya adalah privilege escalation. Jadi mengeskalasi Ya. hak seseorang. Nah, di sini yang kita tidak bisa mungkin ya tadi banyak 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 opsi. Ada kasus A, sorry, ada skenario A, skenario B, skenario C. Yang paling mengerikan adalah skenario bahwa seseorang sudah mampu menjadi super user, sudah mampu menjadi orang administrasi di paling Amin tinggi ya. di dalam sistem KPU. Kalau ketika ini sudah terjadi, ini wow, ini benar-benar wow ini Bang Aul karena Hmm. Hmm. kita menanamkan bibit ketidakpercayaan kepada KPU apakah nanti hasil pemilu ini sahih atau Hmm. tidak kalau sudah Ya, betul, dikuasai betul, betul. oleh pihak asing dalam hal ini kita nggak penting ya siapa tapi pihak asing maksudnya pihak di luar KPU. Betul, betul. Nah, dengan adanya akses, apa namanya, misalnya hacker tadi ya, Hmm, aktor tadi, dia bisa menjadi super user atau super admin di sistem IT KPU, berarti dia bisa kontrol dong hasil pemilu seperti apa. Karena kan semua hasil rekapitulasi suara itu kan nanti masuk ke sistem IT KPU setelah berjenjang dari RT, dari apa ya, dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kabupaten kota, provinsi sehingga direkapitulasi secara nasional. Itu kan semua di sistem IT, Bang Aib. Kan nggak yang manualnya memang ikut, tapi kan ketika itu sampai ke publik, mhm. itu kan adalah hitung cepat, gitu loh. Ya, Nah, ya. ini gimana nih soal integritas pemilu kita dengan kondisi seperti ini nih, Bang Aib? Logika Bang Aul benar sekali. Maka itu saya yang takutnya tuh di situ ya memang. Ini yang Hmm. ada beberapa poin Bang Aul di sini. Saya lihat datanya ya. Datanya ini ada data bulan Maret, ada data bulan Juli, dan ada data bulan November. Jadi ini baru ini, fresh banget ini data yang masuk. Ya, iya. Yang saya khawatirkan adalah mereka itu sudah ada, mereka sudah masuk ke dalam sistem itu sejak berapa bulan lalu mengendon di Hmm. sana dan kemudian menarik. Karena kalau melihat dari struktur datanya, terlihat seperti itu. Saya mungkin salah. Jadi ada beberapa orang karena data saya tidak begitu lengkap. Saya hanya dapat data yang empat tadi ya, bukan data Ya. gelondongan yang langsung karena saya tidak mau membeli dan juga tidak mau melakukan transaksi apapun untuk mengetes data. Yang saya bisa tes hanya data yang diberikan di forum Bridge ini. Nah, yang Hmm. jadi pertanyaan adalah satu, kalau memang dia sudah mengendon lama di sana, kenapa bulan ini, kenapa pada akhir November ini? Itu juga pertanyaan yang cukup Ya, menarik. Yang kenapa dikeluarin sekarang gitu ya? iya, kenapa? Hmm. Kenapa? Hmm. Eh, saya khawatir, sangat khawatir, em, ada permainan dalam Hmm. dalam proses pembocoran data ini untuk menanamkan Hmm. bibit jangan percaya kepada KPU. Karena pada saat tadi ya Bang Aul, Oke. pada saat saya melihat data itu dan melihat nama keluarga saya, nama teman-teman saya, emosi saya, Hmm. Ya, emosi ya, 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 berat. ya.
Iya, iya. Berarti ini kita bicara motif nih lagi nih Bang Aib. Iya, Terutama ini, dugaan motif ya. iya. Hmm, Sambil menyelam minum air, sambil dapat uang berapa? 2 Bitcoin, 75.000 dolar ya kalau tidak salah sekarang. 74.000. 74.000 US dollar. Itu saya nggak tahu Hmm, berapa rupiahnya tapi banyak. 1,2 Ah, M. 1,2 M dan itu Hmm, saya pikir ya kenapa sekarang itu juga nggak masuk di ya bukan nggak masuk di akal itu juga kenapa berapa detik-detik terakhir mau menjelang pemilu kenapa data ini disebar itu kalau ya, ya. kita tahu bahwa dia sudah ada di sana sejak bulan Maret. Ini kan bisa macam-macam ya spekulasi dugaan ya Bang Aibnya. Makanya ini kalau menurut saya Bang Aib ya, ini penting sekali nih. Hasil forensik dari investigasi yang sedang berlangsung, ini harusnya sedang berlangsung saat ini ya, Ya, itu harus ya, terbuka kepada publik dan harus. itu memang harus forensik yang benar gitu. Jadi jangan hanya Ya, formalitas, harus ditemukan penyebabnya ya Bang Aib ya. harus. Karena Ini kan ketika transparansi. Harus ini. harus ada transparansi. Nah Hmm. gini, kalau memang eh, aktor itu masih berada di dalam sistem IT KPU, seharusnya itu ditemukan, bisa ditemukan ya Bang Aib ya. Ya, Karena ada kan jejaknya. ada jejak digitalnya. Hmm. Nah, yang lucu nanti kalau seandainya ada pernyataan ini kita 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 mencoba membayangkan ya apa yang Hmm. akan disampaikan ke depan. Dibilang tidak ada masalah dengan sistem IT KPU. Hmm. Nah, ini akan menjadi menurut saya tanda tanya besar lagi gitu loh. Karena ini telah terjadi data breach dan datanya benar, tapi tidak ditemukan penyebabnya. Itu yang saya khawatir, Bang Aib. Gimana menurut Bang Aib? Cuman ada satu berarti. Kalau memang tidak ada masalah di sistem, berarti ada masalah di orang KPU. Oke, Karena data itu internal ya. keluar ke publik, internal. Kalau Hmm. memang KPU bilang tidak ada masalah di sistem IT kita, keamanan kita, berarti mohon maaf, ada tikus di dalam lumbung padi. Iya, iya, iya. Dan itu Oke, lebih berarti ada berbahaya. ada oknum yang bermain ya. Itu jauh lebih berbahaya. Iya, iya, iya. Dan Iya, iya, nggak iya. peduli Karena sih karena Bang Aul. pelakunya orang dalam ya. Iya, mau sistem IT, Hmm. mau rentan atau pelaku dari orang dalam, warga tuh nggak peduli kalau menurut saya dari kacamata saya ya. Yang kita pikir adalah kalian kok tidak amanah gitu dengan data kami gitu. Dan kami susah percaya lagi dengan kamu. Itu kan yang pesan yang disampaikan oleh orang awam. Ya, 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 ya. Dan ini Tanpa sangat parah loh, Bang Aib. transparansi, iya, tanpa transparansi ini Iya. parah. Warga itu nggak percaya sama KPU dan saya jarang ya ngomong-ngomong dengan bahasa yang sangat tendensius dan menyerang saat ini, tapi saya pikir mungkin juga karena saya masih emosi, ada nama Mhm. keluarga dan nama teman-teman saya juga mohon maaf di sana. Tapi di sisi lain adalah em, KPU itu integritas bangsa. Ini nanti calon pemimpin yang tidak terpilih, Hmm. ketika dia Ya, bilang, kalian itu nggak benar sistemnya. Kenapa ya, kami ya, harus ya. percaya cara kamu menghitung data pemilu kita? Itu gimana KPU harus Hmm. ngomong apa? Ya, 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 ya. Dan kemungkinan itu besar terjadinya. Kalau Karena saya gini calon, ya, iya. iya. Enggak. Kalau saya Bang Aib, saya ini menduga ya, apa kita tidak bisa apa ya? eh, Kalau saya sebagai calon, siapapun itu calonnya, Hmm, capres, ada hmm, 3 calon capres cawapres hmm, sekarang, hmm, hmm, ada sekian banyak partai politik yang juga menjadi stakeholder dari hmm, KPU karena hmm, juga mereka sedang kontestasi untuk pemilihan hmm. anggota legislatif. Mereka semua kan berkepentingan ini, Ya, berkepentingan bahwa pemilu ini harus jurdil, bahwa sistem IT KPU ini harus eh, terjamin kehandalan dan integritasnya. ya, Nah, yang menarik adalah ini belum banyak nih yang teriak ini. Ini kejadian udah berapa hari ya. Belum ya, banyak yang teriak untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya dan memastikan bahwa sistem IT KPU itu baik. Lebih baik ributnya di depan daripada ributnya di belakang. Nih kalau kalau saya berpikirannya hmm. Bang Ep ya. Benar. Karena Setuju. kita khawatir ini kan masalah Hmm, demokrasi ya, masalah hmm, suara rakyat ya.
Nah Ya, ini kan nanti jangan sampai rakyat juga yang jadi korban karena kelemahan sistem atau orang-orang yang tidak berintegritas di dalam KPU itu sendiri. ya. Nah, terus nih Bang Aib, untuk kondisi seperti ini nih, eh, kita pisahkanlah, kita biarkanlah dulu Hmm, BSSN, Kominfo, hmm, hmm, KPU hmm, atau hmm, pihak lain yang sedang melakukan hmm. audit maupun forensik. Kalau kita bicara secara regulasi, Bang Aib, Ya, kita kan udah punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. ya. Nah, ini tanggung jawab KPU selaku wali data ketika ada kebocoran data atau data breach seperti ini seperti apa sih Bang Aib seharusnya? Ini ada dua poin, Bang Aul. Satu itu adalah kita memang di satu sisi, jika KPU mampu membuktikan bahwa di dalam audit yang sedang tengah berlangsung saat ini ya, kita percaya ya saat ini sedang ada audit. Jika KPU mampu membuktikan bahwa keamanan mereka memang sudah standar, sudah terenkripsi, sudah baik dengan segala macam proseduralnya. Walaupun saya tidak percaya karena database yang saya terima itu tidak terenkripsi. Semua empat database yang saya dapatkan dari forum Bridge ini tidak terenkripsi sama sekali. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa oh kita sudah memenuhi kaidah-kaidah standarisasi pengamanan, standar operasionalnya sudah terpenuhi, memang ada kesalahan, ada force major istilahnya, ada kesalahan yang di luar dari sesuai dengan operasional, masih bisa dipahami bahwa ini adalah kesalahan force major misalnya yang tidak bisa dihindari setelah ada penyelidikan maksud saya. Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Saya tidak tahu, saya pribadi tidak tahu apakah KPU punya standarisasi pengamanan operasional pengamanan seperti ini. Yang jadi masalah adalah ketika KPU tidak mempunyai standar operasional pengamanan. Standar prosedurnya tidak Oke, ada. Ini protokolnya gawat. ya. Protokolnya tidak ada. Wah, ini kaidah Hmm, penyandiannya tidak ada. Tidak ada mitigasi, rencana mitigasi ketika ada terjadi iya, bencana insiden digital seperti ini. Dan ini yang mhm. mengerikan gitu. Iya, Sementara iya, waktunya iya. mepet kan, tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan, tiga Kurang bulan, 3 bulan, kurang tiga 3 bulan. bulan Kan lagi. 14 Februari ya. Iya, Ya, ini apa ya? Saya sampai speechless nih. Saya mau saking marahnya kita dengan keadaan ini dan yang saya lebih marah lagi itu nggak banyak orang yang berteriak gitu loh. Harusnya ini kan tidak. skandal skandal besar ya dan ini harus harus terungkap dengan cepat dan harus bisa direspon dengan mitigasi yang tepat juga Iya, karena I- ya waktunya kan sempit ya. Dan kalau iya. Ini dibilang tenggat waktu kurang 3 bulan, kalau seandainya dapat ditemukan cepat itu pasti bisa ditambal atau bisa dimitigasi juga dengan baik kan Bang Aib ya. benar sekali, benar sekali. Kalau tidak, nanti kita ribut di belakang, Bang Aul. Setelah 14 Februari nanti, kita berantem satu Indonesia. Satu bilang Betul, apa betul. KPU bohong, KPU nggak aman, masih ada hacker. Ini kan mampu maksudnya kalau Mhm. saya seorang Mhm. kandidat yang kalah, saya akan ngomong Iya, KPU-nya nggak bener, ngapain kami harus percaya? iya, Ini iya, ngeri loh. betul. Iya, Konsekuensinya itu betul. ngeri. Betul, 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 betul. Bisa Ini perang ini. komisioner KPU ini harus tanggung jawab ya Bang Aib ya. Mereka harus tanggung Ha- jawab. ya, Ini kalau harus. kalau di negara yang etiknya kuat, kondisi seperti ini, mereka tuh wajib mundur loh menurut saya. Karena mereka ini apa ya? Data seperti itu tuh harusnya mendapatkan proteksi yang optimal gitu. Ya, dan ketika apa namanya? Apalagi yang lebih parah lagi ketika kalau seandainya penyebabnya ini adalah karena kelemahan sistem, Hmm. ya mereka ngapain selama ini gitu loh. Kan pemilu ini kan tidak ujuk-ujuk ya. Mereka kan sudah Iya, berapa tahun menjabat sebagai komisioner ya, KPU kan. ya, ya. Aduh. Ini bukan acara 2 minggu, 17-an ya. Iya. Iya panitia bukan panitia 17-an ini ya. Bukan ini panitia luar biasa, ini hajatan satu bangsa, satu negara, Nah, dan kalau ini dari akan tadi, menentukan di masa depan kita seperti apa, Bang Al. iya setuju sekali saya. Nah, kembali lagi tadi nih yang belum terjawab tadi dari Bang Aib nih.
Kalau di Undang-Undang PDP, seperti apa Hmm. sih tanggung jawab mereka itu selaku wali data, Bang Aib, ketika ini terjadi? Oh, ini Ini kan jelas ini beda ya, bersalah. Udah jelas bersalah masalah. ini. Tapi balik lagi tadi, apakah mereka punya Hmm. SOP? Kalau memang ada SOP-nya, Oke, ini tergantung audit. Kalau memang ada hmm. SOP-nya, force major, oke, kita benahi Ya, bareng-bareng oke, gitu. Tapi kalau tidak, ya, jelas ini bersalah. Bang Aul fatal bilang ya. fatal ini, bisa ribut, Hmm. tetangga bisa ribut, saudara bisa ribut. Serius ini. Orang-orang Ya, tuh ya, jarang ya, mikir ya. ke sana gitu. Pasca pemilunya yang di sekarang mikirnya, wah KPU datanya bocor, oke nggak masalah. Nggak mikir kalau mungkin masih ada celah di sistem KPU ini. Yang itu yang mengerikan buat saya. Ya, betul, 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 betul. Ini memang jauh lebih ngeri dari kebocoran-kebocoran data yang lain ya, Bang Ib, ya. Kalau Ya, kebocoran data yang lain, memang itu juga berbahaya, tapi potensinya adalah data itu disalahgunakan oleh orang yang memiliki ya, Bang Ib, ya. Itu digunakan untuk berbuat kejahatan-kejahatan siber kan ya. ya, Tapi yang kalau ya. ini terkait KPU, ini kan konteksnya konteks pemilu, konteks demokrasi, konteks kita berbangsa dan bernegara ya, Bang Ib, ya. Kalau kita ngomong data, kan tadi perlindungan data pribadi, perlindungan data saya, Hmm. perlindungan data Bang Aul, perlindungan data keluarga Bang Hmm. Aul, itu sudah salah ya. Itu bahwa KPU memang Iya, sudah salah. Ini kita udah jelas di sini ya. Di poin iya. ini tidak perlu diperdebatkan. KPU salah. Ya, Udah udah clear itu. clear, ini clear. Yang kita Ya, sekarang mau bicarakan adalah pasca kebocoran data ini kan menimbulkan menanamkan jaring-jaring ketidakpercayaan kepada KPU. Ini yang mengerikan. Ini yang ya, ya, bukan perlindungan data pribadi lagi, Bang Aul, tapi ini perlindungan ya, integritas bangsa, perlindungan keamanan bangsa. ya, Ini ya, yang mungkin beberapa orang masih belum belum paham, masih belum eh, oh nggak penting gitu kan. Tunggu nanti ya, habis ya, 14 Februari. Serius, saya entah ya, kenapa percaya kalau ini ya, tidak ya, diperbaiki dengan baik, tidak diselidiki dengan benar, ini akan dijadikan momen bagi siapapun calon yang tidak menang untuk ya, ya, menggugat pemilu. Serius. ya, ya, ya. Yang luar biasa memang ini. Ini skandal-skandal seperti ini pernah terjadi nggak sih di luar negeri, Bang Aib? Ini terkait Eh, khusus terkait dengan menjelang pemilu ini, yang iya, seperti terjadi saat ini. jadi gini, kalau kita ke Bridge Forum tadi ya, karena diblokir ya di Hmm. Indonesia nggak boleh. Ya, Itu kan tapi kan gitu. kita bisa akses dengan cara sendiri kan kita bisa Iya. akses. Jadi tapi pada intinya gini, kalau memang warga itu tidak boleh belajar, tidak boleh melihat datanya dicuri. Itu saya nggak habis pikir juga konsep ya. Ketika data saya dicuri, pemerintah memblokir cara agar saya mengetahui apakah data saya dicuri atau tidak. Itu saya nggak habis pikir di situ, Bang Aul. Ini pemerintah mau Betul, melindungi saya apa mau melindungi penjahat yang mencuri data saya? Kan logika saya begitu. betul, betul, Maaf betul, betul. pemerintah. Oi pemerintah. Ini agak Jadi berat, susah dimaafkan ini kalau bagi saya. iya. Nah, yang kedua ini kita ngomong masalah menjelang pemilu ya Bang Aul karena ini sebentar lagi Ukraina mau pemilu ya dan itu Hmm. lagi perang sekarang. Sebenarnya mereka tidak perlu pemilu karena lagi dalam negara dalam kondisi perang. Nah, yang menarik adalah ketika memang menjelang pemilu gitu, ini data-data eh, Ukraina, warga Ukraina, bisnis Ukraina itu muncul banyak di forum gitu. Kalau mau, Oke. ini kan kemarin Israel sedang perang dengan Palestina. Kemudian Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu itu digugat kan banyak sekali orang yang mau mau menggulingkan dia karena nggak bener banget ini Perdana Menteri Israel saat ini. Geblek lah buat Hmm. saya. Dan itu tiba-tiba di Bridge Forum itu banyak sekali data warga negara Israel, data bisnis Oh iya, Israel. Iya. Memang, memang ini, memang apa ya? Ya mau menjelang pemilu memang ada upaya-upaya tertentu untuk menanamkan ketidakpercayaan, mosi tidak percaya kepada pemilihan umum itu sendiri. Biasanya ini ada.
ini masuk dalam kategori black ops ya. Jadi Iya, iya. operasi hitam. Satu itu menanamkan informasi yang salah kepada publik. Yang kedua, Oke. menanamkan rasa ketidakpercayaan kepada sistem, pada publik. Yang Iya. ketiga itu mengadu domba publik. Itu Wih, luar biasanya biasa. operasi-operasi menjelang pemilu. Itu yang saya tahu ya. Iya, iya, iya. Jadi kemarin itu saya sempat baca berita, itu Menkominfo eh, Mhm. langsung menyampaikan bahwa ini motifnya adalah motif komersil, bukan motif politik. Sementara ini agak agak Oh ya, menarik sih kalau menurut saya, Bang beliau Aib. tahu. Ya, ya. Beliau tahu ini Nah, motif bersih, beliau nah, tahu makanya, murni. makanya, makanya menarik bagi saya. Kan saya sebagai mantan investigator juga ya. Saya kan Iya, juga ya. pernah di lembaga penegak hukum. Hmm, Kita itu ketemu motif itu setelah selesai investigasi. Ini benar sekali. investigasinya aja belum selesai, sudah lompat ke motif. Nah, makanya Ya, kalau saya melihat ini seperti ungkapan-ungkapan politisi yang nggak ada makna aja bagi saya gitu loh. Karena harusnya pernyataan seorang menteri itu kan berbasis pada fakta. hasil analisis, hasil faktanya seperti apa, atau hasil Mhm. investigasi yang sudah dilaporkan oleh bawahannya. Jadi Setuju. jangan hanya nyeletuk asal nyeletuk, karena ini fatal, karena ini terkait dengan data KPU, data pemilih yang berdampak pada demokrasi di negara kita. Itu Bang Setuju. Aib. Ini kacau bener memang. Tiba-tiba aja udah ngomong motif, sementara investigasinya belum selesai gitu. Nah, Saya berharap sih ini auditnya dibuka sama publik, mengaul transparansi. Karena jujur aja saya melihat ada audit terhadap Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi Elektronika. Auditnya itu dilakukan oleh teman-teman di Komisi 1 dan em, mereka tidak transparansi ke publik gitu. Dan saya pikir juga, loh kok ada masalah serius seperti UU ITE ini yang telah banyak menjerat korban di Indonesia, bahkan sampai yang meninggal dunia itu tidak transparansi. Itu kata teman-teman di Komisi 1 katanya adalah kami membuat ini rapat tertutup agar tidak disalahartikan oleh publik. Loh, ini agak aneh menurut saya. Jadi itu seakan terbalik pemerintah, ya. iya, gimana pemerintah kok mau menutupi apa? Jadi semacam bapak loh gitu. Kamu tenang Iya, aja iya, le iya. gitu. Bapak yang Iya. kerja, bapak yang pilih calon istri, calon suami kamu udah hidup tenang gitu kan. Jadi konsepnya kita kayak kayak semacam dikecilkan di sini. Tidak sama Iya, iya, rata, tidak equal, tidak sejajar posisi antara wakil iya. rakyat dengan rakyat dan itu tidak masuk akal buat saya. Dan saya Ya, berharap ini audit hmm, ini juga transparansi karena kita tidak mau dikecilkan ini oleh pemerintah. Pemerintah tuh betul, jangan betul, jangan betul. sembarangan mengecilkan kita. Wih gila nih kayak Ini kayak ngomong saya logika, ya, ya. ngeri ngomong. Enggak, saya setuju sekali. Setuju sekali saya dengan Bang Aib, setuju sekali. Enggak, mereka, ya, kita bukan apa ya. Ini kan kita juga di podcast ini kita juga memberikan edukasi kepada publik sekaligus advokasi ya. Ya, Karena gini Bang Aib, DPR, pemerintah, mereka tuh harus tahu diri gitu loh. Mereka itu di jabatan itu, mereka itu digaji dengan uang rakyat. Kewenangan yang melekat pada mereka itu adalah atribusi dari kepercayaan rakyat gitu loh. Jadi kalau kalau apa ya, kalau dibuat tertutup, mereka tidak apa namanya tidak menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini kan juga tadi Bang Aib ngomong soal anggota DPR. Mereka selaku anggota DPR harusnya ribut dengan kondisi ini gitu loh. iya, Ya namanya parlemen ya tugas mereka tuh berbicara dan bicara ke publik gitu loh. iya, Agar kejadian ini terungkap. Ya iya. saya setuju dengan baik. Ini hasil forensiknya ini, hasil auditnya ini harus terbuka kepada publik dan harus disampaikan dan ya kita jangan mau dibodohi gitu loh, karena ini berbahaya sekali gitu. Ya, kita punya hak Nah, untuk meminta ini, Bang Aul. Dan saya pikir, ya, dan ini juga saya harap teman-teman sadar, jangan mm, berpikir bahwa kita warga biasa, kita nggak punya hak. Enggak, kita punya hak. Komen di kolom ini, kita kebetulan ini, walaupun mm. yang nonton sedikit, ternyata banyak teman-teman dari pemerintah yang nonton nonton podcast ini, Ya, Bang ya, Aul. ya. Oh Dan iya, banyak juga komen ya, di sini. alhamdulillah. Iya, jadi coba komen Ya, di sini. Apa ya? eh,
hak itu tidak datang dari langit, kita harus merebutnya itu. Dan saya pikir Ya, setuju. ini yang harus kita lakukan sebagai warga. Ya betul tadi dari Bang Aib tadi kepada kawan-kawan semua penonton channel YouTube Kamar Siber maupun yang mendengarkan di Spotify eh, agar dapat memberikan komen-komennya di apa namanya di channel ini ya apapun itu baik yang terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini maupun nanti ada masukan-masukan apapun hal yang akan kita bahas bersama di program ini. Ya, Nah, Bang Aib, eh, ada closing statement nggak dari Bang Aib terkait dengan kejadian ini? eh, saya pikir saat ini mungkin adalah bahwa kita harus sebagai warga harus mampu bersuara. Kalau tidak, suara kita nanti akan dibajak oleh hacker pada pemilu nanti. Sebelum itu terjadi, kita harus bersuara sekarang. Setuju, setuju, setuju. Jadi pemilu ini harus diselamatkan ya Bang Aib. Kita siapapun yang menang sebenarnya tidak menjadi isu selama prosesnya berjalan dengan baik dan benar, dengan jurdil Setuju, ya Bang Aib ya. setuju sekali. Hmm. Setuju, Bang. Oke Bang Aib, kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan Kabar Siber. Sehat-sehat selalu dan Ya, tetap waras. terima Salam kasih. Salam riang bergembira. gembira.